Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12. Udah siang ya, maaf. Selamat siang. Hari ini kita bahas masa demokrasi liberal. Melanjutkan materi sebelumnya. Minggu lalu kan kalian ulangan harian, tapi minggu sebelumnya kalian materinya itu adalah mengenai pengakuan kedaulatan gitu ya. Dan juga beberapa perundingan-perundingan sebelum pengakuan kedaulatan gitu ya. Contohnya kayak Hoge-Value, Linggarjati, Renville, Rumroyen, Konferensi Inter Indonesia sampai dengan KMB. Itu kalian sudah bahas tuntas. Nah, sekarang urutannya berdasarkan kronologinya kita masuk ke masa demokrasi liberal. Liberal ini kamu tahu sendiri ya di mana artinya itu adalah mengenai kebebasan. Kita pernah belajar itu di kelas 11 gitu ya. Kebebasan dalam hal apa? Apapun itu ya, ekonomi, politik, itu sosial dan lain-lain gitu ya. Ini periode demokrasi liberal di Indonesia itu tahun 50 sampai 59. Artinya ada 9 tahun ya anak-anak. Jadi urutannya kalau misalkan saya buat timeline gitu ya. Yang pertama tahun 1945 sampai tahun 1950 itu namanya masa awal kemerdekaan gitu ya. Baru tahun 50 sampai 59 itu baru namanya demokrasi liberal. Silakan catat ya. Jadi kronologi yang pertama ya, catat ya. Timelinenya saat garis, misalkan kamu gariskan set ke sini ya. Nah, yang sebelah sini itu adalah masa awal kemerdekaan. Tulis tahunnya yaitu 1945 sampai 1950 gitu ya. Baru ditambahin lagi 1950 sampai 59 itu masa demokrasi liberal. Gitu ya. Nanti saya lihat catatan kalian masing-masing dikirim ke saya ya. Itu yang tadi saya suruh catat gitu. Jadi bahas itu harus urut. Masa demokrasi liberal itu suatu sistem pemerintahan yang menekankan pada paham kebebasan berpolitik gitu ya. Karena ini ada kata-kata demokrasi dan kita ngomongin tentang sistem pemerintahan, jadi di sini fokusnya adalah berpolitik. Sistem politik Indonesia dari masa demokrasi liberal itu kan banyak partai. Ini dampak dari maklumat nomor 3 tahun, maklumat tanggal 3, bukan nomor ya, tanggal 3 bulan November tahun 1945 yang berisi mengenai kebebasan mendirikan partai politik. Itu yang berdampak pada banyaknya partai politik di era demokrasi liberal. Catat. Oke, catat yang tadi saya sebutkan. Nanti saya cek catatan kamu ya. Nah, dampak dari adanya banyak partai politik, dibentuklah parlemen dengan kabinet-kabinetnya. Selama masa demokrasi liberal itu, bangsa Indonesia itu mengalami 7 kali pergantian kabinet. Kabinet itu apa? Kabinet itu berarti ya, kalau zaman sekarang kan kabinet dibawahi langsung presiden. Kalau zaman dulu kabinet itu dibawahi oleh Perdana Menteri. Jadi karena demokrasi liberal, ya, ada kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri, kepala negara dipegang oleh presiden. Tulis. Oke. Nah, dalam 9 tahun 7 kali gonta-ganti kabinet. Nah, karena 9 tahun dalam 9 tahun 7 kali kabinet, akhirnya seolah-olah satu atau setiap periode itu ya relatif singkat. Ada yang setahun, 2 tahun, bahkan ya paling lama 3 tahun. Seperti itu ya. Ciri-cirinya itu adalah krisis politik tentunya. Karena apa? Sistemnya multipartai. Dalam satu kabinet itu misalkan diusung oleh partai A gitu. Nah, partai A itu sangat mempengaruhi kabinetnya. Jadi disetir seperti itu. Dan partai-partai yang lain yang udah ada itu udah kayak bersiap-siap mencari celah dari kabinet ini. Berarti saya mau kritik A, kritik B, kritik C. Gitu. Ya, jadi seperti itu kondisinya. Saking liberalnya, memang bagus itu liberal gitu, kebebasan berpolitik. Namun saking libernya itu sehingga mudah sekali kabinet itu terombang-ambing hingga jatuh, gitu ya. Jadi sistemnya multi-partai, partainya banyak, gitu. Kalau misalkan gini, partai tunggal. Kalau zaman dulu kan awalnya partai tunggal ya, cuma PNI, tapi sejak yang saya tadi minta kalian tuliskan ya, sejak dikeluarkan maklumat tanggal 3 bulan November 1945 itu sistemnya jadi multipartai. Partai-partai lain itu pada berkembang, bahkan yang tadinya mati suri seperti PKI itu ada lagi gitu, tumbuh lagi
gitu ya. Ada juga partai-partai baru, partai lama tumbuh lagi, itu ada gitu ya. Sehingga memunculkan partai-partai yang lebih dari puluhan ya gitu. Yang kemudian sering berganti kabinet tadi saya sebutkan ya, karena saking banyaknya partai dan partai itu ikut mencampuri sistem perpolitikan atau kebijakan dari kabinet ya, sehingga kabinetnya itu tidak stabil. Presiden menjadi kepala negara dan Perdana Menteri menjadi kepala pemerintahan. Berbeda di sini ya. Kalau sekarang Pak Jokowi itu, Joko Widodo, presiden kita, itu menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Tapi kalau zaman dulu di demokrasi liberal, presiden hanya menjadi kepala negara, Perdana Menteri lah yang menjadi kepala pemerintahan. Gitu anak-anak ya. Apa bedanya? Gitu. Kalau kepala negara di sini adalah simbol. Dalam suatu negara mempunyai seorang presiden, seorang ratu, seorang raja, seorang kepala negara, itu namanya tugas kepala negara, simbol. Oh ternyata Inggris punya ratu, yaitu ratu kepala negara. Ratu dibantu oleh Perdana Menteri. Ya persis kasusnya seperti demokrasi liberal. Hanya saja kita bukan kerajaan memang ya. Hanya saja kita sistemnya sudah republik. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahnya itu Perdana Menteri gitu ya. Jepang itu kan masih kekaisaran seperti itu, berarti kepala negaranya ada kaisar, kepala pemerintahnya Perdana Menteri. Malaysia pun seperti itu gitu ya. Kalau kepala pemerintahan berarti tugasnya itu ya mengurusi sistem sosial, politik, ekonomi gitu dan lain-lain. Makanya sering berganti-ganti itu bukan presiden kala itu, tapi Perdana Menteri yang sering berganti. Karena dialah yang mengurus segala sistem atau bidang di pemerintahan. Gitu, ya. Jadi kayak contohnya gini, Ratu Inggris atau Sultan Malaysia atau Kaisar Jepang. Kan karena dia kepala negara, sehingga dia nggak bisa diturunkan. Yang diturunkan adalah kepala pemerintahannya. Ketika negara itu terkena konflik, ya kepala pemerintahannya harus bertanggung jawab. Tuh ya. Kabinet pada masa demokrasi liberal itu, ini urutannya. Ini saya udah nulis urut ya. Ada Natsir tahun 551. Saya nggak nulis tahunnya di sini ya. Mungkin di belakang ada nanti ya. Natsir itu 551 tahunnya ya. Kabinet Sukiman atau Perdana Menteri Sukiman yang membawahi menteri-menterinya, ada menteri keuangan, ekonomi, lain-lain lah, kayak menteri zaman sekarang aja ya. Nah, Kabinet Sukiman itu membawa dari tahun 5152, Wilopo 5253 gitu ya, dan Ali Sastro yang pertama ini ya, Ali Sastro Amijoyo pertama atau Ali 1 atau Ali Wongso Negoro gitu, ini nama lain dari bukan nama lain ya, tapi kayak Wongso Negoro itu adalah wakilnya, jadi kayak samain aja ya, Ali Sastroamijoyo 1 atau Ali 1 atau juga Ali Wongso Negoro ya. Kabinet Burhanuddin Harahap, Ali 2, Ali ini sama namanya Ali Sastroamijoyo ini, tapi 2 karena dia menjabat lagi ya. Dan terakhir adalah Kabinet Juanda. Ini adalah 7 kabinet yang bergonta-ganti selama 9 tahun di demokrasi liberal. Bentar. Nah, ini ya. Kabinet Natsir. Natsir itu dari tahun 50-51 ya. Kabinet ini berasal dari Partai Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Ini singkatan dari Masyumi ya. Masyumi itu adalah partai yang di era Jepang itu udah ada, tapi di era Jepang namanya adalah MIAI, tulis. Jadi sebelum berganti nama menjadi Masyumi, namanya adalah MIAI. M-nya adalah Majelis, I-nya adalah Islam, A-nya adalah ALA, ALA. Ya. Indonesia. I-nya terakhir Indonesia, begitu ya. Program kerjanya itu adalah meningkatkan usaha keamanan dan ketentraman, karena di era ini, di tahun ini, ya anak-anak, itu terjadi 3 pemberontakan yang dalam 1 tahun, gitu, yang terjadi dalam 1 tahun.
Namanya adalah pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Kamu masih ingat ya? Waktu itu kita sudah bahas. Yang kedua, ada pemberontakan RMS, Republik Maluku Selatan, dan yang ketiga adalah Andi Aziz di Makassar. Dan ada juga pemberontakan yang belum selesai, yaitu DITI gitu. Karena DITI itu nanti selesai tahun 1962, dimulai tahun 49 gitu ya. Jadi Nasir itu mengurusi masalah disintegrasi bangsa. Kemarin kita sudah bahas ya disintegrasi bangsa ya. Terus konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan, menyempurnakan dan memperjuangkan organisasi angkatan perang dalam masyarakat tentunya memang dibutuhkan karena ada beberapa pemberontakan kan. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat dengan caranya adalah punya kebijakan gerakan benteng negara. Gerakan benteng negara ini adalah kebijakan yang dibuat oleh Nasir untuk para pengusaha pribumi agar bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi dengan cara dibantu modal kredit. Jadi diberi modal. Seperti itu. Ya, di era Nasir anak-anak ya. Kemudian Indonesia masuk menjadi anggota PBB, tambahin ke-60, anggota ke-60 PBB. Membentuk DPRD gitu. Oke ya. Nah, ini adalah kebijakan program kerja yang yang berhasil di eranya Nasir gitu ya. Nah, yang kedua, kemundurannya dia disebabkan karena ada kegagalan menyelesaikan masalah Irian Barat. Kita flashback ke konferensi meja bundar di tahun 1949. Kamu ingat salah satu butir poinnya? Ayo ingat-ingat dulu. Salah satu butir poinnya adalah mengenai Irian Barat. Dikatakan seperti ini, status Irian Barat akan diselesaikan 1 tahun mendatang. Ingat tadi, KMB tahun 49. 1 tahun mendatang, logikanya tahun berapa? Benar, tahun 50. Tapi ternyata Belanda enggan membahas mengenai Irian Barat. Program kerja kabinet selama demokrasi liberal itu semuanya membahas mengenai Irian Barat. Tapi Belanda sama sekali udah memberikan celah gitu ya. Baru mau masuk ke Indonesia itu bukan di era demokrasi liberal, saking susahnya untuk mengembalikan Irian Barat. Padahal orang Irian Barat, beberapa tokoh-tokohnya Martin Inde ya dan beberapa yang lain gitu ya, itu udah setuju masuk ke Indonesia, integrasi Indonesia. Yang berarti ini apa? Statusnya mereka itu masih di bawah naungan Belanda. Tapi Belanda udah tahu potensi Papua seperti apa, sehingga dia sayang sekali untuk memberikan Papua kepada Indonesia. Tuh, itu kasusnya anak-anak ya. Baru resmi masuk ke Indonesia itu di era demokrasi terpimpin. Jadi bukan demokrasi liberal. Artinya di demokrasi liberal itu gagal. Oke. Ingat, tahun 50 gagal. Salah satu yang membuat Nasir turun itu gara-gara masalah Irian Barat. Irian Barat secara resmi baru masuk Indonesia tahun 1963. Lama. Dari 49 sampai 63. Seperti itu anak-anak ya. Jadi kalau kita lihat di Papua itu banyak masalah gitu ya. Mungkin dia merasa menyesal mungkin ya bergabung dengan Indonesia, tapi ternyata masyarakat Indonesia itu menganggap Papua itu direndahkan, di apa gitu ya. Harusnya kita sebagai generasi yang kalian ini generasi yang bisa membangun gitu, generasi pembangun bangsa, masukinlah ideologi-ideologi terhadap anak-anak kalian atau anak didik kalian atau di mana nanti kamu berkembang gitu ya, bahwa Papua itu sangat berharga. Untuk memasukkan ke Indonesia itu butuh berapa tahun gitu ya anak-anak. Jadi jangan anggap remeh orang-orang Papua, mereka itu punya potensi yang besar. Oke. Itu ya masalah Irian Barat. Nah, yang kedua adalah ada mosi tidak percaya dari parlemen gitu. Yang kedua, ini tambahin sekali lagi ya, mosi tidak percaya dari Hadi Kusumo. Itu yang membuat Nasir turun. Catat, nanti saya cek catatannya. Mosi Hadi Kusumo ini adalah mengkritik DPRD karena ternyata Masyumi itu terlalu diuntungkan dalam kursi DPRD. Ternyata banyak orang DPRD yang berasal dari Masyumi. Seperti itu. Ya, jadi merasa tidak adil. Karena di sini pembentukan DPRD bukan pakai pemilu.
pemilu pertama bukan di eranya Natsir. Oke, terima kasih anak-anak, saya cek catatannya.